Bayangkan sebuah negeri di ujung timur dunia, sebuah kepulauan yang begitu kaya, tak hanya dengan alam yang subur, tetapi juga dengan harta yang lebih berharga dari emas. Rempah-rempah, aromanya menguar ke seluruh penjuru lautan, menggoda bangsa-bangsa yang jauh untuk datang menjelajah, berdagang, bahkan menaklukkan. Dari pala, cengkeh, lada, hingga kayu manis, semuanya tumbuh di Nusantara. Tak heran dunia menyebut kepulauan ini sebagai surga rempah-rempah. Tapi apakah kejayaan rempah membawa berkah atau justru petaka? Mari kita selami sejarahnya. Sejak abad ke-7, Nusantara sudah dikenal sebagai pusat perdagangan rempah. Pedagang dari India, Persia, Arab, hingga Tiongkok datang ke pelabuhan-pelabuhan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit untuk mendapatkan emas hijau ini. Bagi mereka, rempah bukan sekedar penyedap rasa. Di Eropa, rempah-rempah menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan. Yang punya rempah akan terpandang sebagai hartawan. Kala itu memang hanya para bangsawan yang mampu menikmati aroma cengkeh yang mewah atau rasa lada yang pedas membara. Dulu, harga rempah-rempah bahkan bisa lebih mahal dari emas. Satu genggam cengkeh di abad ke-16 setara dengan gaji pekerja selama berbulan-bulan. Daya tarik inilah yang membuat bangsa-bangsa asing tergoda untuk menguasai sumbernya langsung, dan petualangan besar pun dimulai. Abad ke-15, dunia memasuki era penjelajahan besar. Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris berlomba-lomba mencari jalur ke Nusantara. Pada tahun 1512, Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai Maluku, tanah penghasil cengkeh terbaik di dunia. Namun, tak lama kemudian, Belanda datang dengan ambisi yang lebih besar lagi. Tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, perusahaan dagang paling berkuasa di dunia. Dengan strategi licik, VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah, bahkan tak segan menyingkirkan saingan dan menindas penduduk lokal. Di Banda Neira, mereka membantai ribuan penduduk asli demi menguasai pala. Di Jawa, mereka membakar perkebunan cengkeh agar harga tetap tinggi di pasar Eropa. Rempah yang seharusnya menjadi berkah melimpah malah kini menjadi kutukan bagi Nusantara tercinta. Namun Nusantara tidaklah tinggal diam. Dari Aceh hingga Maluku, perlawanan terhadap penjajah berkobar. Nama-nama besar seperti Sultan Hasanuddin, Kapiten Patimura, hingga Pangeran Diponegoro, dan banyak lagi tokoh bangsa lainnya menjadi simbol perjuangan melawan monopoli rempah. Tapi kekuatan senjata Eropa terlalu besar. Nusantara melawan perlahan namun pasti, hingga perlahan kejayaan rempah mulai pudar. Memasuki abad ke-19, tanaman rempah mulai dibudidayakan di wilayah lain oleh bangsa Eropa, seperti di Karibia dan Afrika. Sejak saat itu, harga rempah yang dulunya melangit kini terjun, dan Nusantara pun kehilangan monopoli alaminya. Zaman keemasan rempah pun berakhir. Kini kejayaan rempah memang tinggal sejarah, namun jejaknya tetap abadi dalam budaya, kuliner, dan identitas Nusantara tercinta. Dari rendang hingga soto, mie ayam hingga bakso, aneka ramuan jamu hingga kopi, aroma rempah masih menguar di setiap sudut negeri ini. Dan di balik setiap butir cengkeh dan pala tersembunyi kisah panjang tentang kekayaan, petualangan, dan perjuangan. Nusantara, tanah yang harum laksana harta karun,
dan selamanya akan tetap menjadi bagian dari sejarah dunia kita.